Bila teman-teman di Jabodetabek merasa kehilangan Ustadz Yazid, kita di Balikpapan pernah kehilangan Ustadz Yazidnya Balikpapan. Masalahnya adalah sebagian dari murid-murid Ustadz Yazid Balikpapan ini, apa yang kita perlu khawatirkan dari orang yang punya amal jariah begitu banyak. Kita tidak mentazkiyah seseorang di hadapan Allah, tapi kita husnuzon. Berapa banyak buku Ustadz Yazid yang dipelajari oleh kaum muslimin di Indonesia. Ini saja Istiqomah sudah cetakan kesekian. Bila ini dicetak satu kali naik cetak 3.000 sampai 5.000, sudah sekian banyak orang mempelajarinya. Ini baru satu judul, kajian mulia dengan manhaj salaf yang kita pernah mulai di sini tahun 2016 sampai tamat 2 ronde. Itu sudah cetakan kesekian, sudah banyak orang mempelajari buku-buku beliau. Maka kita husnuzon, insya Allah pahala beliau itu mengalir jariah di sisi Allah Ta'ala. Ini baru yang kita ketahui secara zahir. Apa yang perlu kita khawatirkan tentang beliau ketika kita yakin sekali bahwa beliau insya Allah tidak mungkin wafat dalam kondisi menangguh hutang. Orang-orang yang mengatakan bahwa Ustadz Yazid itu bulanannya 10 juta ke masjid ini, 10 juta ke sana, 20 juta ke Palestina, sekian juta ke sana ke sini. Amal jariahnya begitu banyak insya Allah. Yang mempersaksikan beliau tentang kebaikannya begitu banyak. Meskipun mungkin dari sebagian kita ada yang pernah dimarahi di masjid ini. Beliau pernah hadir di sini. Kalau tidak salah terakhir tahun 2016 ada satu orang dimarahi di sana. Gara-gara memfoto beliau dan beliau tidak suka. Pintu serpihan debu saja di banyaknya kebaikan-kebaikan beliau. Sekarang ini yang kita perlu ambil dari beliau adalah teladan. Di sini pentingnya untuk memperbanyak amal kebaikan, apalagi amal-amal jariah. Amal yang bukan hanya berbuah kebaikan untuk diri pribadi, tapi juga untuk orang lain. Ketika ada 2 mayat yang lewat, ketika mayat yang pertama lewat, lalu kemudian orang-orang menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, wajabat, 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 wajib, wajib, wajib. Kemudian lewat mayat yang kedua, orang-orang menyebutkan keburukan-keburukannya. Mempersaksikan bahwa orang ini selama hidupnya sering menebarkan keburukan. Maka Nabi SAW mengatakan wajabat, 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 wajib, wajib, wajib. Di antara sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, engkau mengatakan wajib, wajib, wajib bagi mayat yang pertama. Engkau juga mengatakan wajib, wajib, wajib bagi mayat yang kedua. Apa yang dimaksud dengan ini? Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang pertama yang kalian persaksikan tentang kebaikannya wajib masuk surga. Dan orang yang kedua yang kalian persaksikan tentang keburukannya wajib masuk neraka. Dan berapa banyak orang yang sudah mempersaksikan kebaikan beliau, maka kita husnuzon. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita mengikuti jejak beliau. Meskipun mungkin tidak akan sama. Beliau sudah terlanjur lari jauh. Kita mungkin masih bisa jalan, tapi yang penting jalan. Tidak jalan di tempat. Tidak juga berdiri di tempat tidak ngapa-ngapain. Termasuk diantaranya adalah belajar ilmu agama. Saya juga pesankan kepada teman-teman semua, terutama teman-teman yang mungkin menonton dan mereka adalah kalangan murid-murid dekatnya Ustadz Yazid. Kita di Balikpapan pernah mengalami yang sama. Bila teman-teman di Jabodetabek merasa kehilangan Ustadz Yazid, kita di Balikpapan pernah kehilangan Ustadz Yazidnya Balikpapan. Kita bilang Ustadz Yazidnya Balikpapan karena memang seperti duplikat saja. Namanya Ustadz Abdurrahman rahimahullah. Bahasannya, kitab-kitabnya, kajian-kajiannya seperti duplikat saja. Kita bilang ini adalah Ustadz Yazidnya Balikpapan. Kita pernah kehilangan yang sama. Masalahnya adalah sebagian dari murid-murid Ustadz Yazid Balikpapan ini banyak yang berhenti belajar dengan berbagai alasan. Ketika mereka berhenti belajar, akhirnya guru kita yang sudah meninggalkan kita di sini seperti ada sebagian dari jalur-jalur pahalanya yang stop, berhenti. Sementara dahulu beliau ketika masih hidup mengajarkan kita untuk terus belajar kepada siapapun selama dia dari kalangan ahlu sunnah. Kepada setiap orang yang mengatakan kami murid Ustadz Yazid, kami adalah orang yang banyak istifadah dari Ustadz Yazid, yang menulis di kolom komentar seperti kehilangan ayah, seperti kehilangan guru besar, seperti kehilangan ulama. Maka tanggung jawab Anda adalah jangan sampai berhenti hanya di kolom komentar. Tanggung jawab kita untuk terus belajar. Supaya jalur-jalur pahala untuk guru-guru kita ini tidak berhenti. Supaya meskipun beliau sudah terlanjur berlari, beliau wafat mungkin di usia sekitar 62. Usia kita sekarang mungkin 30, 40. Menuju ke usia beliau masih ada 30 tahun. Yang 30 tahun ini mungkin cukup untuk belajar dan menghasilkan karya-karya yang sama. Yang penting jangan jalan di tempat. Apalagi tidak ngapa-ngapain. Masih ada kesempatan untuk mengejar. Beliau sudah berlari, tapi kita insya Allah masih bisa kejar. Karena sekarang beliau di depan sudah berhenti.